Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Salam Patunggilan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Persekutuan doa yang kami bangun pada pagi hari ini, kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen nomor 121. Kidung Pasamuan Kristen nomor 121, kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Gusti Yesus pangen kulo sestugung sih paduka, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Gusti Yesus pangen kula sestugung sepaduka, ing saburuk-buruk kula nggih tansah kinantiya ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satita kula nrima angger kinanti Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak mengalaskan kehidupan kami di dalam kebenaran sabda firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya atas kami semua dan memampukan kami untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sabda firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas bab yang ke-11, ayatnya yang ke-14 sampai 28, yang demikian dinyatakan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya,
maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan yang kita baca pada pagi hari ini merupakan bacaan yang mirip atau sama dengan bacaan yang digunakan pada leksionari hari Minggu yang kemarin. Bila mana menurut leksionari pada hari Minggu kemarin, kisah Tuhan Yesus yang mengusir setan, dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, itu diceritakan menurut Injil Markus. Pada pagi hari ini kita membaca sebuah kesaksian dari sudut pandang penulis Injil Lukas. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah hampir mirip diceritakan oleh dua belah pihak. Namun yang dapat menjadi perhatian kita pada kesaksian menurut penulis Injil Lukas, yaitu terletak pada ayat yang ke-20 yang demikian dinyatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, narasi yang diceritakan hampir-hampir mirip, bahwa ketika Tuhan Yesus mengusir setan, ada beberapa orang Farisi yang mengatakan bahwa Tuhan mengusir setan dengan kuasa penghulu setan atau Beelzebul. Dan kemudian kedua Injil juga menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan sebuah logika berpikir yang tidak runut dari para Farisi, bahwa kuasa iblis tentu tidak akan bisa digunakan untuk mengusir kuasa iblis yang lain, yang diumpamakan dengan kerajaan yang terpecah belah. Dan pada Injil Lukas, perkataan Tuhan Yesus mengenai analogi kerajaan yang terpecah belah diakhiri dengan pernyataan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Bapak, Ibu, menjadi menarik karena Injil Lukas mempersaksikan bahwa Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa karya yang dilakukan pertama-tama ia lakukan dengan kuasa Allah. Dan melalui karya itulah Tuhan Yesus kembali menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Melalui karya Tuhan Yesus yang dilakukan dengan kuasa Allah juga menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepada manusia pada masa itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus melalui setiap karyanya rupanya tidak serta-merta diterima oleh semua orang. Hal ini terbukti bahwa salah satu keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
dimentahkan oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak menerimanya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Mereka tidak dapat menerima itu. Kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya tidak serta-merta diterima oleh manusia. Dan memang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang riwayat perjalanan dan karya Tuhan Yesus di dunia ini, selama 3,5 tahun pelayanan terakhir Tuhan Yesus bersama para murid, rupanya tidak semua menerimanya. Masih banyak orang-orang yang memposisikan diri sebagai lawan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran kerajaan Allah tidak serta-merta hadir melingkupi, berkuasa, dan memenuhi seluruh kehidupan manusia. Manusia masih diberikan pilihan bahwasanya kerajaan Allah memang sudah hadir, tetapi kerajaan-kerajaan dunia, kerajaan kekuasaan kegelapan juga hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan rupanya melalui narasi Injil kita pada pagi hari ini menjadi sebuah ironi bahwa rupanya manusia lebih suka untuk menolak kerajaan Allah dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus bekerja menggunakan kuasa iblis. Sungguh sangat ironi. Kerajaan Allah yang senantiasa berbicara tentang damai sejahtera, kerajaan Allah yang senantiasa berbicara mengenai pemulihan kehidupan, kerajaan Allah yang senantiasa berbicara mengenai kebenaran, kerajaan Allah yang senantiasa berbicara mengenai keselamatan yang diterima manusia, kerajaan Allah yang senantiasa berbicara mengenai kehidupan yang penuh dengan pengharapan yang digantungkan kepada Tuhan Allah, rupanya tidak serta-merta dapat diterima oleh manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Kerajaan Allah sudah digelar hadir di tengah-tengah kita. Melalui kedatangan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah hadir dan digelar. Tetapi semuanya itu menjadi sebuah sajian bagi manusia untuk dipilih. Bahwasanya manusia yang meresponi dengan tepat, itulah yang menjadi kunci utama bagi manusia itu sendiri untuk bisa merasakan kerajaan Allah. Bagaimanakah dengan panjenengan dan saya? Apakah panjenengan akan memposisikan diri seperti para Farisi yang kemudian menolak kerajaan Allah melalui penolakannya terhadap karya Tuhan Yesus? Apakah panjenengan dan saya memposisikan diri sebagai ambil contoh ke-9 orang kusta yang merasakan mukjizat dari Tuhan Yesus? Dia merasakan, pernah mencicipi kerajaan Allah, tetapi dia tidak mampu untuk menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ataukah kita mengambil posisi sebagai orang-orang yang menerima mukjizat, yang menerima penyelenggaraan kerajaan Allah dari Tuhan Yesus, dan kemudian kita meresponi dengan penuh ungkapan syukur, dan kita mengaku bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, bahwa hanya di dalam kerajaan Allah yang kita rasakan di dunia ini kita dapat merasakan damai sejahtera, kita dapat merasakan pengharapan, kita dapat merasakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Anda pilih yang mana? Selamat melanjutkan kehidupan, selamat merasakan kehidupan di dalam kerajaan Allah yang telah tergelar di dunia ini. Selamat membagikan kerajaan Allah bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita mengaturkan doa dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukanlah kami untuk meresponi kehadiran kedatangan kerajaan Allah yang telah terselenggara di dunia ini dengan tepat. Bahwasanya kami memilih untuk hidup, menerima, menaruh, menempatkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam kerajaan Allah yang telah terselenggara melalui karya Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahwasanya dengan sadar kami memilih untuk menempatkan kehidupan kami di dalam kasih karunia Tuhan. Kami dengan sadar memilih untuk menempatkan kehidupan kami di dalam kuasa damai sejahtera, kuasa pemulihan, dan juga kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan, memilih, menempatkan kehidupan kami hanya di dalam kerajaan Allah yang telah terselenggara. Dan mampukan kami untuk kami membagikan suasana kerajaan Allah itu bagi sesama kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang menderita sakit penyakit oleh karena kelemahan tubuh ataupun oleh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkarya di dalam kehidupannya, memberikan semangat, terlebih memberikan berkat kekuatan. Kami juga berdoa untuk patunggilan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Pasamuan Madiun, dalam setiap karya, program yang dilaksanakan, kiranya Tuhan memberkati. Bila mana ada program-program yang sedang terlaksana pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa menuntun, mampukan setiap parogo yang ada untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilannya di tengah-tengah kehidupan Pasamuan dan juga tugas program yang sedang berjalan. Terkhusus kami juga berdoa untuk program pengadaan rumah kapanditan dalam setiap program rencana yang sudah berjalan dan akan berjalan, kiranya Tuhan sedia memberkati. Saudara kami yang telah Engkau pilih untuk menjadi panitia, kiranya Tuhan sedia memampukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keprihatinan pada saat ini, angka terjangkitnya saudara-saudara kami akan COVID-19 semakin naik. Apapun yang telah terjadi, bagaimanapun kesusahan hati kami, keprihatinan kami, kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami. Kami mohon kiranya Tuhan memakai pemerintah kami, seluruh parogo yang ada di masyarakat untuk menjadi jalan bagi pertolongan tangan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami pada hari ini. Mampukanlah kami melalui karya Roh-Mu yang kudus bersamai, mampukan setiap kami untuk kami melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum, melakukan segala sesuatu yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Mari kita dengan penuh kesadaran memilih untuk hidup di dalam kerajaan Allah dan juga membagikan suasana kerajaan Allah itu bagi saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada berkarya di dalam kehidupan dan keluarga kita masing-masing, dan memampukan setiap kita untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.